Selamat datang di channel kami, Zona TV Berita, portal berita zona dinamika news.com. Sebuah ruko yang dijadikan tempat penampungan dan penyekapan TKI ilegal di Batam akhirnya digerebek petugas. Penggerebekan dan penyekapan TKI lokal tepatnya di Ruko Tiban Point Kecamatan Sekupang Kota Batam. Pengerebekan atas penyekapan TKI di Ruko Tiban Point Kecamatan Sekupang Kota Batam ini digerebek oleh Satuan Batalion Infanteri Raider Khusus 136 Tuah Sakti. Simak hasil liputan wartawan kami Sumiati dari Kepulauan Riau. Salah satu anggota TNI Kostrad berdinas di Kostrad di Bandung. Jadi saudara Ardi meminta tolong terhadap lettingnya yang di dinas di Batam ini, kebetulan di Batalion Infanteri Raider Khusus 136 Sakti yang bernama Prada Ikral dan Prada Tejo. Prada Ikral dan Prada Tejo disampaikan oleh saudara Ardi bahwa adiknya tersebut telah menjadi korban penyekapan. Jadi sudah dijanjikan selama 1 bulan lebih untuk bekerja, tetapi tidak ada jawabannya di situ. Ya, jadi setelah dari Prada Tejo dan Prada Ikral melaporkan kejadian ini kepada komandan kami, Letnan Kolonel Infanteri Dodi Wardoyo. Setelah itu dari komandan kami memerintahkan kami sebagai saya sebagai Dankisus beserta dengan staf intel dan juga berkoordinasi dengan jajaran kepolisian terkait dan juga Babinsa untuk ke TKP untuk membuka menyelidiki tempat yang dijadikan tempat penyekapan dari saudara Urningsi dan saudari Hermilia. Dan ternyata betul adanya saudara Hermilia dan Urningsi sudah disekap selama kurang lebih 1 bulan dan mereka dalam kondisi yang memprihatinkan, makan aja susah dan tidak diberikan gaji seperti yang dijanjikan. Itu saja. Kalau boleh Pak, ini lokasinya terus lokasinya bertepatan di daerah Tiban, Tiban, Batam. Terus Pak, selanjutnya ini akan diserahkan kemana Pak? Selanjutnya untuk korban proses lebih lanjut diserahkan ke kepolisian. Komandan, awal mulanya kan hanya untuk menyelidikin yang laporan yang ada. Setelah sampai di TKP, kira-kira penemuannya gimana, Komandan? Yang pertama ditemukan saudara Emilia dan Urningsi dalam posisi sakit. Ada yang terbaring, ada juga yang disekap di atas di lantai kedua. Jadi tidak hanya perempuan, ada juga laki-laki. Ada berapa jumlahnya? Kalau laki-laki kurang lebih 9 orang. Untuk yang perempuan kurang lebih sekitar ada 8 orang. Perempuan 35, Komandan. Perempuan 35. Keseluruhannya, Komandan. Keseluruhannya jadi ada 35 orang, laki-laki dan perempuan 44 disekap di Ruko daerah Tiban, Batam. Pak, kalau boleh pangkat nama lengkap Pak? Nama saya Letnan 1 Infanteri Setio Adi Nugroho, jabatan saya Komandan Kompi Khusus Batalion Infanteri Raider Khusus 136 Tuah Sakti. Terima kasih Pak. Terima kasih, Komandan. Terima kasih Pak. Mungkin harapan dari ibu itu kan, pekerjaan yang kita harapkan yang dari kampung yang sesuai dengan perjanjian ibu yang di sini atau yang sini kan harus sesuai nih. Iya. Kan yang selama ini merasakan nggak sesuai. Kalau menurut saya nggak selamanya pikiran saya itu saya harus masuk suster jempol. Karena suster jempol, suster jaga orang tua kadang-kadang kan nggak itu kan agak susah. Jadi saya harus ambil adik lagi masuk IRT atau enggak masuk jaga anak. Kalau saya harus tunggu majikan yang ambil saya jadi suster jempol, kapan aku harus kerja? Karena aku datang sini mau cari duit untuk anak suami. Pribadi saya harus mulai yang berpatokan yang jadi toko restoran yang jadi IRT
dari saya, kasih aku masuk jadi IRT, jadi suster anak, jaga anak, aku mau. Berapa lama itu? Jadi ibu dipekerjakan di panti jompo gitu. 2 bulan. Menjaga orang tua. Berarti yang ibu harapkan itu menjaga anak juga. Kerja di mana sih? Boleh juga IRT apanya aja yang Jaga anak itu aja ya. karena sini itu satu pekerjaan kamu kita dapat pekerjaan Dan ini kan sesuai nih, yang apa yang disebut dengan yang di sini di panti itu kan. Ada pelatihan di istilahnya begitu. Ibu mau ditaruh di rumah pengasuh anak. Pegawai restoran ya? Ya, ada nggak pelatihan itu? Bulannya? Bulannya selama bekerja? itu 10. Itu di dapur satu lagi itu tukang masak apa? Itu karyawan sini. Kita mau kerja ya? Iya. KTP ada di tangan gua. Kerjanya mau kemana bu? 23 orang ya. Durasinya aja Pak. Kalau saya ada kakak. Kalau memang ada kakak kita langsung orang ngomong yang apa saja. Nanti kalau ada yang masuk lagi kasih tahu ya. Kita udah hitung. Apa lagi? 23 orang. Pelayanan sama ibu ini yang gimana? Diberikan baik atau belum baik? Iya, Lombok NTB. Udah berapa lama di sini? Udah 1 bulan. Saya sudah kerja, tapi saya kemarin dipulangkan. Terus gaji saya yang 2.700.000 masih ada di PT. Itu siapa namanya? Namanya siapa, Mbak? Emil. Hah? Emil Emil. Asal dari mana? dari Jawa. Ada Dari mana? dari Lombok. Lombok NTB. Ini nih. Endang, nama kamu jelas. Endang apa? Siapa? Jangan takut. Asal dari mana? Udah berapa lama di sini? Berapa lama di sini? 8 hari. Seminggu ya. Mbaknya yang hamil ya? Susi, ya. Siapa? Susi Susi. Dari mana? dari Lampung. Udah berapa lama di sini? Baru berapa ya? Tanggal 5 bulan 3 kemarin. 1 bulan ya? Udah 1 bulan lah taruh. Hamil berapa bulan? 5 jalan 6. Aku udah kerja 2 bulan setengah. Apa lagi? Besta senang, Pak. Itu juga ya? Ibu siapa namanya? Nama ibu siapa? Mahnem. Hah? Mahnem. Mahnem. Asal dari mana, Bu? Lombok Barat. Udah berapa lama di sini? Mataram. Kecamatan Lagu Api. Udah berapa lama di sini? 5 hari. 5 hari ya? Ya. Ya janjinya 2 hari. Siapa lagi? Berapa orang di bawah? Udah, Bang. Udah. Kita konfirmasi dengan dangi kita. Jadinya kita tanda tangan di atas materai itu ada persyaratan, ada tiga lembar. Itu pun kalau kita baca sedetail mungkin kayaknya agak cukup lama mencermati, Pak. Jadi kita harus tanda tangan cepat-cepat, Pak. Oh, berarti ada unsur paksaan di sini. Iya, Pak. Iya, jadi kita harus tanda tangan 3 lembar, Pak. Itu kata-kata semua, kita pun manusia normal juga kan 500 per kata per detik. Kalau dicermati nggak mungkin sampai segitunya kita paham gitu kan. Oh, makanya dengan adanya keterpaksaan dari pihak perusahaan, makanya Ya, Mas tanda tangan. langsung tanda Iya. tangan ini surat kontrak tersebut. Iya. Berarti dengan janji yang dibicarakan bahwasannya akan dikerjakan dengan gaji sekian, dengan nilai ini, Iya. pokoknya Tidak tidak ada, realita. semua bohong. Realitanya seperti ini. Udah berapa lama, Pak? Kurang lebih hampir 4 jalan ke 5 bulan, Pak. Saya mulai ke situ tanggal bulan 11, awal bulan 11. Tapi gaji ini masuk. Gaji kemarin kan, nah kerjanya gini Pak sistemnya. Kontrak itu selama 3 bulan kita dipotong kan dapat 6.300.000. Itu dipotong 1.600.000 untuk PT, ya ada 3 juta untuk PT, yang 9,5 untuk jaminan di sini. Ini ada kwitansinya saya di sini.
saya selama 3 bulan tidak dapat gaji sama peser pun. Selama 3 bulan? Selama 3 bulan. Itu karena apa? Karena katanya untuk biaya ongkos transportasi yang digantikan dari Lampung ke Batam. Setelah itu yang 3 jutanya untuk jaminan di sini. Kalau kita misalnya kabur, masalahnya kabur apa-apa, itu untuk uang jaminan. Ketika kamu kabur, duit ini akan hangus. Itu juga bisa ambilnya ketika kamu finish. 3 bulan di awal ya Pak? 3 bulan di awal. Berarti selama kerja 6 bulan itu sampai tidak terima apa-apa sama sekali? 3 bulan Pak. 3 bulan tidak menerima gaji sama sekali. Itu pun bolehnya kasbon. Berapa pekerja Kasbon dibatasi. Kasbon dibatasi. Gimana Pak? Diperkirakan berapa pekerja yang ada? Kayaknya kalau saya nggak tahu Pak. Bapak bisa cek sendiri di database di depan kantor. Itu ada database semuanya di situ, semua dirangkumnya. Itu dari berkas-berkasnya setumpuk tuh di lemari 2 itulah berkas di orang. Kurang tahu lagi selebihnya. Saya hanya menelaahnya seperti itu. Untuk jaminan dari abang yang diberikan ke pihak perusahaan apa? Jaminan hanya selembar surat tanda tangan orang tua kepala desa. Setelah itu pihak sponsor yang akan menyalurkan tenaga kerja, ibadah tangan kedua lah, pihak kedua. Jadi pihak dinas atau Demnaker nggak ada? Nggak ada. Aturan kan dibikinkan Pak. Iya. Demnaker, kartu kesehatan, jam kesmas dan kartu pekerja kan didaftarkan. Cuma di sini nggak ada. Kalau kita minta pun berbelit-belit, tunggu sampai sebulan 2 bulan baru dikasih. Saya kemarin minta hampir sebulan, saya kan, Mas saya mau dong kartu kerja punya saya di sana sudah mati katanya.